Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ririn Juliani, calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 2 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pada calon pendidikan guru penggerak ini, saya dibimbing oleh Ibu Fasilitator yaitu Ibu Yayu Sri Wahyuni dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Ahmad Yahdiani. Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Muara Enim, yang kami hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Muara Enim yang inspiratif, serta Bapak Ibu guru sekalian yang kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari yang cerah ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak Kabupaten Muara Enim Angkatan 11. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran, peran Bapak Ibu sangatlah penting dalam menanamkan nilai-nilai positif pada diri peserta didik. Melalui acara ini kita akan bersama-sama belajar dan berbagi pengalaman tentang bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Marilah kita mengawali acara pada siang hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang dalam hal ini langsung disampaikan oleh Mem Hidayatullah SPD MFI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para calon guru penggerak Angkatan 11 ya, dan rekan-rekan Dewan Guru sekalian yang berbahagia, tidak henti-hentinya sanjungan dan pujian kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif untuk para calon guru penggerak anak. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian yang harus dilaksanakan oleh semua calon guru penggerak. Nah, namanya diseminasi artinya mengimbaskan, menyampaikan kepada rekan-rekan bagaimana yang disebut dengan budaya positif, walaupun ini secara teori yang didapatkan dari modul, tapi bisa diterapkan praktiknya di lingkungan sekolah seperti itu. Sebagai pimpinan di sini, saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para calon guru penggerak ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik dari para calon guru penggerak ini akan benar-benar dirasakan oleh rekan-rekan sejawat yang kemudian bermuara pada nantinya ketika sudah menjadi guru penggerak, itu bisa bergerak dan menggerakkan sebagaimana jargon dari guru penggerak ini.
Nah, dari sini pun saya sudah melihat bagaimana upaya ataupun praktik baik yang sudah dilakukan oleh para calon guru penggerak ini. Alhamdulillah, artinya memang tidak jalan sendiri, ya, tidak jalan sendiri, memang benar-benar mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan dari modul, ya, maupun materi-materi yang sudah Ibu dapatkan baik secara daring ataupun luring, bisa diterapkan, dan itu memang mengubah perilaku, dan nanti muaranya mudah-mudahan potensi yang ada dalam diri guru penggerak itu bisa berkembang dan mengimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang pada gilirannya itu akan berimbas pada kemajuan sekolah juga, ya, dan juga kepada peserta didik, seperti itu. Jadi sekali lagi saya mendukung penuh kegiatan diseminasi ini, dan juga selamat kepada para calon guru penggerak ini yang sudah sampai ke tahap ini, ya. Namun perjalanan masih panjang tentu saja. Jangan patah semangat, tetap tumpukan motivasi dalam diri agar apa yang dicita-citakan itu bisa terlaksana. Apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah diimpikan itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu, ya. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif SMP Negeri 2 Muara Enim hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 secara resmi saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mem Hidayat Rahman yang telah membuka acara hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi, semoga kegiatan kita hari ini menjadi wadah kita untuk terus berbenah diri dalam rangka memperbaiki kualitas mengajar kita untuk peserta didik. Selanjutnya, untuk mengambil berkah dalam acara ini, marilah kita berdoa sejenak. Pada kesempatan kali ini akan dipimpin oleh Bapak Fendi Tio Alsi, SPD. Marilah teman-teman, sebelum memulai doa ini, kita mengangkat kedua tangan seraya menunjukkan kepala sejenak sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasyakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan 'indal hisab. Allahumma ya Allah ya Rahman, Allahumma ya Allah ya Rahim, ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, pada siang hari ini kami melaksanakan diseminasi praktik baik, ya Allah. Maka tolong berikan keberkahan dan rahmat-Mu kepada kami semua, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan dan kekuatan kepada kami semua yang hadir maupun tidak pada hari ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kami kekuatan, segala daya dan upaya hanya pertolongan dari-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Nah, langsung saja kita pindahkan ya Ibu, dari tongkat estafet miliknya kepada Ibu Ira. Kalau Ibu Ira dan Ibu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 2 Muara Enim, yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru, serta calon guru penggerak Angkatan 11 SMP Negeri 2 Muara Enim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan multimedia ini guna mengikuti aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaat sampai di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mewakili calon guru penggerak Angkatan 11 dan rekan saya mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasi dan dukungannya kepada kami, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini yang kami tahu betul Bapak Ibu memiliki kesibukan, namun Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk mengikuti aktivitas ini dalam diseminasi budaya positif. Bapak, Ibu, rekan guru, berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih paham atau saya lebih pintar, lebih mengerti mengenai diseminasi budaya positif ini. Namun kita akan berbagi dan berkolaborasi mengenai pengalaman, pembelajaran dan ilmu mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi diseminasi budaya positif, untuk menambah semangatnya di siang hari ini kita lakukan sebuah ice breaking. Siapa yang mau atau berkenan memimpin ice breakingnya? Oh, Pak Zainal. Ayo kita berdiri supaya semangat. Ya. Supaya tetap semangat, lakukan ice breaking ini dengan sepenuh hati. Ya. Biar keceriaan itu akan muncul. Kita mulai, ya. Saya kasih data dulu, ya. Tepuk semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung. Dang ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Dang ding ding ding, dung dung dung. Dang ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ma, aha aha, nga, aha aha, semangat. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih kepada Pak Zainal atas partisipasinya. Sebelum masuk pada materi diseminasi budaya positif, boleh saya berpantun? Boleh. Jalan-jalan ke Mangga 2. Jauhnya. Jangan lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Cantik. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Baiklah, sebelum memasuki materi ini, kita awali dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita cek semangat dulu ya. Boleh? Boleh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, satu kali lagi ya biar tambah semangat. Cek semangatnya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, terima kasih, luar biasa ya. Siang-siang dari pagi tadi aktivitas mengajar, namun tetap semangat untuk mengikuti aksi nyata modul 1.4 ini. Bapak Ibu rekan guru, kita akan masuk pada materi diseminasi budaya positif, di mana diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas kami di CGP Angkatan 11. Kami diberikan amanah untuk dapat memberikan pemahaman atau penerapan mengenai
budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sebelum kita masuk kepada budaya positif ini, ada beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di situ. Apakah Bapak Ibu setuju apabila 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. 2. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi peserta didik. 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang dihadapi peserta didik. 4. Guru memiliki peran sebagai teman bagi peserta didik. Nah, kalau dilihat dari pertanyaan itu, kira-kira kita amati, kita baca dulu ya. Pertanyaan pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan peserta didik. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Oh, tidak setuju. Oke. Pertanyaan kedua, pemberian hadiah dapat Bapak Ibu setuju atau tidak? Memberikan solusi pemecahan masalah. Peran kita sebagai seorang guru, ada yang setuju atau ada yang tidak? Oh, tidak. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Guru memiliki peran sebagai teman bagi peserta didik. Oh, setuju, semua setuju. Baiklah, jawabannya budaya positif. Ada beberapa teori kontrol atau choice teori dari William Glasser untuk bisa menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Di situ ada makna disiplin, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, dari istilah-istilah yang Bapak Ibu lihat, kira-kira istilah tersebut yang asing atau jarang didengar atau jarang kita terapkan dalam keseharian pembelajaran kita, itu istilah yang mana? Segitiga restitusi. Oh, segitiga restitusi. Pak Jepri, kira-kira yang asing? Asing galau. Asing galau. Kebutuhan dasar manusia, Bu. Kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Oke. Ada lagi? Baiklah, untuk istilah-istilah itu akan kita bahas lebih jauh pada materi budaya positif. Kira-kira dari Bapak Ibu apa yang terpikir di benaknya mengenai kata budaya positif tersebut? Kebiasaan, Bu. Coba Ibu Nisrina, apa itu budaya positif, Bu Nisrina? Budaya kebiasaan kali ya. Kebiasaan. Budaya itu suatu kebiasaan. Suatu kebiasaan. Oke. Ada lagi, Nomi? Bisa. Budaya positif. Menjawab. Jadi dari kata budaya positif itu kan ada 2 kata, ada kata budaya dan kata positif. Yang teman-teman ketahui pasti sudah tahu bersama bahwa budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus itu bisa menjadi yang namanya budaya tadi. Positif mungkin saya artikan sebagai kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, dalam hal ini berdampak ke peserta didik yang tadi ya mungkin tidak boleh memberi hukuman dan lain-lain atau kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan terus-menerus begitu, Ibu Ira. Terima kasih. Oke, jawabannya luar biasa dari Ibu Nisrina dan Ibu Nomi menjelaskan bahwa budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang positif terus-menerus berkelanjutan dilakukan secara konsisten di lingkungan sekolah, dalam pembelajaran di dalam kelas dengan melibatkan peserta didik. Nah, kira-kira Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif ini siapa saja yang berperan? Kira-kira? Guru. Oh, guru. Mungkin semua warga sekolah yang bisa menjadi contoh untuk peserta didik. Baiklah, dari Bu Silpi. Ketika kita berbicara budaya, maka untuk menciptakan sebuah budaya harus semuanya, seluruh aktivitas akademis yang ada di lingkungan tersebut, baik itu dari guru, kepala sekolah, staf tata usaha maupun peserta didik dan yang lainnya. Terima kasih. Luar biasa ya jawaban dari rekan Bapak Ibu guru ya. Benar sekali ya bahwa untuk
penerapan budaya positif ini kita melibatkan semua pihak sekolah, dari semua stakeholder yang memberikan kepentingan dalam proses pembelajaran, mendukung pembelajaran. Kita butuh berkolaborasi, kita butuh kerjasama untuk mencapai suatu tujuan, agar apa yang kita citakan, apa yang kita visikan, apa yang kita menjadi visi kita itu menjadi suatu pemahaman bersama. Karena tidak bisa cita-cita itu berdiri sendiri, maka kita harus menyamakan pandangan, menyamakan pemikiran. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kembali lagi ya, di situ dijelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif adalah sebuah lingkungan atau suasana yang diciptakan di dalam kelas atau sekolah, di mana setiap individu merasa dihargai, aman, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Budaya positif ini dibangun berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan universal ya, yang disepakati di seluruh anggota komunitas sekolah, baik guru, peserta didik maupun stakeholder yang melakukan kepentingan di sekolah tersebut. Modul 1.1 Ki Hajar Dewantara. Di pembelajaran modul 1.1 Ki Hajar Dewantara menjelaskan pemahaman bahwa kita ini adalah seorang petani yang menanamkan benih-benih di ladang. Seorang guru itu berperan sebagai petani, dan ladang itu adalah lingkungan sekolah. Benih-benih itu adalah peserta didik atau siswa. Di sini kita memiliki peran sebagai seorang petani dengan memberikan memberikan fasilitas kepada benih-benih tadi dengan menjaga isi tanahnya, memberikan pupuk, atau menjaga kondisi dari hama, dari jamur, dan kita juga terus menyiram, memberikan tuntunan, memberikan suatu kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Kita mengajak bicara, memberikan kebutuhan yang mungkin tidak didapatkan oleh peserta didik itu di lingkungan rumahnya. Di sini di lingkungan sekolah kita memberikan kebutuhan yang tidak didapatkan di rumahnya. Berusaha dan terus berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan yang tidak didapatkan oleh peserta didik di rumah. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa peserta didik itu bukanlah serpihan kertas yang kosong, namun peserta didik itu adalah kertas yang sudah ada lukisan-lukisan, di mana peran seorang guru atau pendidik itu menuntun, menjelaskan lukisan itu untuk menjadi lebih jelas, di mana karakter yang baik, yang benar itu dijelaskan, tertebal, ya, dan yang tidak baik kita hapus pelan-pelan, kita samarkan pelan-pelan. Jadi seorang guru itu memiliki peran sebagai fasilitator, penuntun, menggali semua potensi yang ada pada peserta didik sehingga peserta didik dapat menggapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya untuk menghadapi era digital saat ini. Selanjutnya mengenai teori kontrol oleh ilusi kontrol Dr. William Glasser. Ada permainan kegiatan kepala tangan. Ya, baiklah kita lakukan permainan ini. Ada A dan B itu sebagai Anda dan teman Anda. Sobek secara cari kertas, tuliskan atau sesuatu yang berharga dalam hidup Anda. Berusaha merayu, memberikan rayuan mautnya, memberikan hadiah, atau memberikan intimidasi, ancaman, ya, bagaimana caranya agar teman kita si A ini mau memberikan barang berharga itu untuk diri kita. Nah, coba siapa yang bisa? Kira-kira Ibu Pipi sama Ibu Kurniasih bisa mempraktekannya ke depan? Ayo maju. Kira-kira siapa yang B-nya? Yang A siapa? Ibu Isrina ya? Oh, lain aku ya? Ibu Ria rayu Ibu Isrinanya agar mau memberikan barang berharganya.
dicolek-colek juga boleh, dicolek-colek, dikeluarkan rayuan mautnya juga boleh. Boleh tahu tidak apa sih yang ditumbuk di dalam genggaman jari Ibu di sini? Aduh, luar biasa. Ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Oh, kalau boleh saya tahu, sesuatu yang sangat berharga itu apakah berwujud harta ataukah berwujud sesuatu yang sangat berarti bagi Ibu di sini? Sesuatu yang sangat berarti. Nggak mungkin saya sebutkan sama Ibu lah. Boleh dong? Saya lihat. Nggak boleh lah Bu. Berarti ini bukan sesuatu yang berharga kalau saya lihat sama Ibu. Ayo lah Bu. Nggak boleh Bu, please lah Bu. Jangan Bu, jangan bujuk saya. Saya, Ibu Nisrina dan Ibu Ria telah mempraktekkan pergeseran paradigma dengan permainan kegiatan kepala tangan. Ibu Ria Kalau saya beli mengeluarkan jurus mautnya. iya, kalau saya membelinya dengan sejumlah M yang ditawarkan. Kita contoh ya, jangan ditiru ya. Boleh lah Bu. berapa M dulu? Berapa M dulu itu sama? Berapa M ya? Maunya berapa? Tawar menawar ini. Contoh ya, contoh jangan ditiru. Jangan ditiru kata Ibu Nisrina. 3 M mungkin? Aduh, nambah lah Bu. 5 lah Bu ya, 5. 5 cukup. Oke, baiklah, terima kasih. Luar biasa untuk mempertahankan barang berharganya, dan Ibu Ria berusaha dengan sekuat tenaga memberikan rayuan, memberikan mungkin gombalan-gombalan, colek-colek, namun tetap tidak terbuka. Jadi dari kepala genggaman tangan tersebut, untuk sesuatu hal yang akan kita lakukan itu siapa yang menjadi kontrolnya? Kita sendiri. Ya, Ibu Apri, kira-kira siapa yang akan menjadi kontrol sesuatu yang akan kita lakukan? Kita sendiri. Baiklah Ibu Apri, benar sekali bahwa yang menjadi kontrol pada sesuatu hal atau tindakan, perbuatan ataupun keputusan itu adalah diri kita sendiri. Nah, pergeseran paradigma mengenai teori kontrol ini adalah ilusi guru mengontrol murid, di mana seorang guru itu dari sampai mungkin sebelum kita masuk pada budaya positif ini, kita selalu menguasai murid, menekan ya, mengintimidasi mungkin ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita tahunya dengan memberikan reward, pujian, itu bisa membuat peserta didik patuh kepada kita. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, mungkin ada beberapa peserta didik yang mau patuh kepada tugas-tugas kita, mendengar, mengikuti tata tertib yang kita buat, tapi pada kenyataannya itu tidak. Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter dengan memberikan kritikan, ya, dengan memberikan kata-kata yang kurang baik, ya, mungkin juga bisa melakukan sebuah perbuatan psikis, itu bisa membuat karakter menjadi lebih baik. Tapi kenyataannya itu membuat batin anak itu sakit dan bisa membekas dalam waktu jangka panjang. Itu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, di situ ada perbedaan. Stimulus respon tentang dunia, teori kontrol tentang dunia. Nah, di situ dilihat realitis kebutuhan kita tidak sama. Kita tahunya kita itu sama, ya, kebutuhan kita itu sama. Namun kenyataannya setiap individu itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang melihat hal yang sama, pandangan, prinsip. Malah kita memaksa orang itu untuk memiliki pandangan dan prinsip yang sama seperti kita. Namun kenyataannya setiap orang memiliki gambaran itu yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tadi kembali ya, bahwa kita itu memaksa bahwa semua orang harus suka dengan kita, ya. Padahal bahwa hidup ini, ya, tidak semua orang menyukai, tidak semua orang harus suka dengan kita.
Terus yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada kenyataannya semua perilaku itu memiliki tujuan, apalagi kalau kita tahu alasan-alasannya, ya. Semua orang memiliki tujuan, visi, ya. Terus yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada kenyataannya hanya diri kita sendiri yang bisa mengendalikan semua tindakan, perbuatan, ya. Tidak bisa orang lain, baik buruk, ya, benar, salah, itu diri kita sendiri yang mengontrolnya, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Pada kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di sini, pada saat kita gagal dalam merayu, dalam membujuk, ya, maka di situ ada suatu intimidasi pemaksaan, ya, pemaksaan kepada individu lain. Yang selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di situ kita harusnya memberikan alasan-alasan kepada peserta didik untuk melahirkan atau menciptakan pilihan-pilihan baru yang bisa mengeluarkan potensi minat mereka. Terus model berpikir menang kalah itu pada respon, ya. Tujuannya itu cuma ada pikiran, kalau tidak menang kau yang kalah. Nah, pada teori kontrol itu, di pikiran kita itu harusnya menang, dan menang. Selanjutnya ada slide-nya. Jadi disiplin positif ini, Bapak Ibu, ada 3. Disiplin positif merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik dan membimbing yang berfokus pada pengembangan karakter, nilai-nilai kebajikan dan tanggung jawab peserta didik tanpa mengandalkan hukuman atau imbalan. Artinya untuk melahirkan disiplin positif ini, kita tidak mengiming-imingi dengan imbalan ataupun hukuman kepada peserta didik. Namun peserta didik itu terlahir dengan motivasi dari diri sendiri, motivasi dari dirinya sendiri. Yang kedua, disiplin positif bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, di mana peserta didik merasa dihargai, aman, dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan peserta didik yang mengontrol tindakan mereka sendiri. Artinya untuk menerapkan disiplin positif ini, kita melahirkan, menciptakan kontrol pada diri kita sendiri, ya. Itu namanya motivasi internal yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, ada tadi istilah-istilah dari nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini sudah tidak asing lagi, sudah kita pelajari pada pembelajaran P5, ya, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dimulai dari yang mana, Pak Jepri? Biar dengar. Oh, jawabannya adalah hukuman. Kita tampung dulu ya, Pak Zina. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menurut saya itu adalah konsekuensi, Bu. Karena di situ kita harus bertanggung jawab akan apa yang sudah kita lakukan. Iya. Kita tampung dulu jawaban dari Pak Zainal. Yang ke-5, mungkin Nomi. Bersihkan tumpahan. Iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Definitely konsekuensi. Konsekuensi, ya, kita simpan dulu ya. Yang ke-6, kalimat yang ke-6, Bapak Jepri, kalimat ke-6, Pak. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Menurut saya Hukuman ya. Simpan dulu jawabannya dari Pak Jeffrey. Hukuman. Kalimat ke-7, Ibu Rasda. Yang ke-7. Yang ke-nomor 7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu termasuk hukuman. Iya, hukuman. Kita lihat dulu. Oh, Ibu Nisrina ada jawaban berbeda. Baik, Ibu Nisrina. Terima kasih, Ibu. Lari mengelilingi lapangan
basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut saya itu konsekuensi, Bu. Alasannya Bu Desrina? Karena itu kan pelajaran PJOK, jadi mungkin sudah ada kesepakatan sama bapaknya atau ibunya bahwasanya kalau terlambat mereka harus lari keliling lapangan 10 menit, Bu. Oh iya, karena pembelajarannya adalah pembelajaran PJOK, mungkin ada kesepakatan antara peserta didik dengan guru mata pelajarannya. Baiklah, kita buka dulu jawabannya. Nah, dadah. Oke, benar. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah adalah termasuk hukuman. Kalimat kedua itu termasuk hukuman. Kalimat ketiga termasuk hukuman. Kalimat keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berarti di situ belajar bertanggung. Konsekuensi, di situ juga penanaman karakter, nilai-nilai besar tadi dengan peduli, rasa tanggung jawab, ya. Terus yang ke kalimat ke-6 yaitu hukuman, yang ke-7 yaitu konsekuensi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Saya rasa masih semangat walaupun pukul sudah menunjukkan jam 4 sore. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan Ibu Ira tentang budaya positif. Bapak Ibu sudah makan semua, sudah kenyang semua, kita lanjut ya. Nah, pada materi ini saya akan menyampaikan 4 materi, yaitu pertama, 5 kebutuhan dasar manusia, yang kedua tentang keyakinan kelas, yang ketiga tentang teori kontrol seorang guru, dan yang keempat ada tentang segitiga restitusi. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif meneruskan dari Ibu Ira tadi, yaitu pertama saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Di sana dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Penting tidak untuk kita? Penting. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yaitu di sini terdapat pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Apakah kita butuh bertahan hidup dengan cara apa? Iya, dengan bekerja, makan, minum itu untuk kita bertahan hidup dari kenyataan yang pahit. Maaf lagi kenyataan pahit ini. Oke, kedua itu cinta dan kasih sayang. Butuh cinta dan kasih sayang? Itu kebutuhan apa? Kebutuhan rohani juga dan jasmani. Iya. Yang ketiga ada kebebasan. Apakah kita perlu kebebasan hidup di dunia ini? Sangat perlu sekali ya, karena kita butuh kebebasan dari kita, misalnya mau senang-senang, mau butuh apa pelajaran misalnya di materi, misalnya kalau muridnya butuh kebebasan tidak? Iya kan? Butuh kebebasan. Kita butuh kesenangan agar peserta didiknya juga tidak terlalu berfokus, misalnya bosan dengan apa yang kita sampaikan, dengan cara-cara metode-metode yang menyenangkan. Yang kelima ada kekuasaan. Nah, kekuasaan ini misalnya seorang peserta didik itu pengen memiliki kekuasaan, pengen dihargai, pengen diberi penghargaan dari orang lain, merasa dia hebat di kelas, merasa dia berkuasa di kelas. Itu merupakan kebutuhan dasar yang kelima, yaitu kekuasaan. Nah, ini contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama itu ada ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kalau kata peserta didik tadi. Nah, itu merupakan Dinda menginginkan kesenangan. Berarti dia bosan dengan cara seperti itu saja, misalnya menonton bukan menuntun ya. Nah, yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru, misalnya, atau pakai jilbab baru atau sepatu baru ya. Berarti Dinda itu menginginkan cinta dan kasih sayang, karena dia di rumah mungkin kurang perhatian orang tua, kurang perhatian saudaranya. Jadi di sekolah dia pengen butuh perhatian dari seorang guru. Lanjut, yang kedua contohnya ada Dinda lagi ya. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan. Dia pengen ibu guru itu merasa menghargai apa hasil dia ya, karena menurutnya dia menunjukkan hal yang tidak layak gitu ya.
Terus ada lagi contoh kebebasan. Nah, di sini aku bosan, masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Berarti dengan metode apa itu? Ceramah. Nah, berarti Dinda ini menginginkan kebebasan. Misalnya pembelajaran yang bagi Dinda. Berarti seorang guru itu harus membuat media ajar yang menarik. Misalnya kita membuat dari video ajar, mengajak siswa keluar kelas dan memberikan suasana yang baru. Lanjut. Kalau tadi 5 kebutuhan dasar manusia berarti sudah diterapkan di sekolah Bapak Ibu? Sudah. Insya Allah sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau keyakinan tuh ya, Ibu Fajriani, apa bedanya? Datang tepat waktu, bukan Satu. Baik Bu, kalau menurut saya keyakinan kelas itu sumbernya berasal dari seluruh siswa yang di kelas tersebut Bu. Jadi itu dihasilkan ide-idenya dari seluruh siswa. Makanya kalau peraturan kelas itu didominasi hanya oleh gurunya, berasal dari gurunya sendiri. Oh iya, bagus sekali. Terima kasih ya Ibu Fajriani. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Fajriani. Beri dia O, beri dia W. Wow. Ya, benar sekali ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sangat berbeda. Karena keyakinan kelas itu dia dibentuk oleh semua warga sekolah atau warga kelas, yaitu disuruh memberikan pendapat masing-masing atau berkolaborasi, berdiskusi sama-sama. Sedangkan peraturan itu wajib yang dibuat oleh wali kelas saja atau dibuat oleh sekolah. Jadi peraturan itu tidak menuntun kemauan dari orang lain atau peserta didik, karena peraturan itu wajib dipatuhi. Sedangkan keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Berarti walaupun berbeda budayanya seperti yang disampaikan sebelumnya tadi, kita harus ada nilai-nilai kebajikan universal, itu profil pelajar Pancasila. Yang tadi apa pertamanya? Ya, beriman dan bertakwa. Kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Belum, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Ya, itu dia tadi nilai-nilai. Ya, nilai-nilai kebajikan universal. Itu juga ada menurut Gosen tahun 1998 bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Next. Ilustrasi antara peraturan dan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan, yaitu penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin jawaban dari Bapak Ibu itu untuk kesehatan dan keselamatan. Next. Peraturan tadi ada menggunakan helm untuk keselamatan dan kesehatan. Tapi yang pertama di pikiran Bapak Ibu menggunakan helm itu untuk apa? Iya kan? Karena adanya peraturan. Jadi peraturan itu wajib diikuti atau dilaksanakan karena takut kena tilang oleh polisi. Itu dia peraturan tadi. Di sana ada contoh peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ada yang pertama contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinannya bersama, berarti ditulis tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti di keyakinan kelasnya kita tulis menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu berarti kita di keyakinan kelasnya kita tulis menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Yang keempat,
keempat ya, dilarang melakukan kekerasan. Berarti di keyakinan kelas kita tulis keselamatan dan menghormati orang lain. Yang kelima, bergantian atau menunggu giliran. Berarti keyakinan kelasnya kita tulis menghormati orang lain juga atau kesabaran. Yang keenam, gunakan masker. Itu berarti menjaga kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu berarti keyakinannya keselamatan dan keamanan. Next. Nah, tadi sudah kita bedakan peraturan dan keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu, pertama dia itu harus bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif, yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, dan kelima sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, terakhir semua warga kelas semuanya dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Berarti kita misalnya wali kelas, kita ajak dulu seluruh kelas kita atau peserta didik, kasih kopelan kertas, suruh tulis keyakinan kelas apa saja yang bakalan kita terapkan di dalam kelas. Seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya, saling menghormati, saling menghargai, terus menghargai teman, menghargai orang lain, dan menghargai guru. Next. Ini contohnya. Ini contoh dari membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana wali kelas atau guru mata pelajaran memberikan kertas atau kopelan, disuruh siswa menuliskan di kertasnya keyakinan kelas seperti apa. Saya contohkan ya, dari Bapak Ibu silakan tulis keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu inginkan pada pertemuan praktik baik ini. Dipersilakan Bapak Ibu tulis keyakinan kelas seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Keyakinan kelas, silakan tulis di kertas. Oke, mana Bu contohnya? Oh ini, berarti Ibu Ida dan Pak Jepri menginginkan keyakinan kelas yang pertama jujur. Nah, berarti jujur itu siswanya harus jujur dengan apa yang telah dia perbuat. Misalnya kalau dia tidak ikut senam, dia harus jujur ke wali kelasnya, jangan hanya bersembunyi di kelas. Yang Ibu Ida menghormati orang lain, ya, menghormati sama saja dengan menghargai orang lain. Berarti nanti bisa kita tempel di kertas plano dan kita buat dari Canva. Bapak Ibu sudah mengerti cara menggunakan Canva? Ya, ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti kita ajarkan lagi cara membuat Canva. Di Canva itu gampang sekali kita membuat keyakinan kelas, terus membuat daftar piket, daftar pelajaran, semua bisa kita edit di dalam Canva. Bentuknya contohnya seperti di layar ya. Lanjut, next. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini dari posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga itu teman, keempat pemantau, dan yang kelima yaitu manajer. Oke, di sini ada berupa tayangan video, silakan Bapak Ibu saksikan. Sekarang. Ngebuka. Nah, ini yang pertama kalau di posisi penghukum, ya. Jadi ini posisi kalau guru sebagai penghukum. Naren, sini kamu. Nah, ini contoh kalau kita sebagai penghukum, ya, yang pastinya marah-marah. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu?
Berani-beraninya jadi itu tanda-tanda kalau kita sebagai guru, sebagai pemukul. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Nah, yang kedua yaitu kalau posisi dari pembuat merasa bersalah. Nah, seperti ini ya, kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Jadi begini ya, kalau misalnya kalau guru pembuat merasa bersalah. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, yang ketiga kalau kita sebagai guru menjadi posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya saya. Nah, ini ya, Iya, kalau Bu. dia Habis, posisi sebagai saya teman. lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, yang keempat yaitu posisi pemantau atau monitor. Jadi begini kalau seorang guru sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, yang terakhir yaitu posisi manajer. Ini kalau guru itu di posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya.
apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Lanjut ke teori tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu pertama, kenapa dia disebut dengan segitiga restitusi? Karena pengertiannya itu pertama ada menstabilkan identitas, kedua, validasi tindakan yang salah, ketiga, menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru terhadap siswa agar menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini adalah salah satu untuk penyelesaian masalah. Kira-kira Bapak Ibu sudah pernah melakukannya dengan segitiga restitusi? Apa langsung marah-marah sama peserta didiknya? Belum pernah, Bu. Sebagai takutnya marah-marah ya Bu ya? Langsung menghukum siswa. Misalnya ada siswanya yang telat sudah hafal 5 kali tanpa keterangan, seperti apa ya Bu? Dan bisa Andi, kan saya juga seperti itu. Dahulu saya juga seperti itu Bapak Ibu. Ada siswa yang terlambat, kita langsung marah-marah tanpa menanyakan dulu apa alasannya, kenapa dia bisa terlambat, dan bagaimana solusinya ya. Jadi untuk kedepannya, kalau ada siswa yang bermasalah, berarti kita harus melaksanakan segitiga restitusi. Yaitu pertama tadi, menstabilkan identitas. Berarti kita stabilkan dulu, peserta didiknya itu jangan sampai ketemu kita langsung akut gitu kan. Nah, jadi kita stabilkan dulu, ajak ngobrol dulu identitasnya, baru kita validasi tindakan yang salah tadi. Kita tanyakan kepada peserta didik, kenapa dia bisa terlambat. Terus yang terakhir, baru kita menanyakan keyakinan yang telah kita buat tadi. Kira-kira dia terlambat dan tidak masuk kelas itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, baru bisa kita cari solusinya sama-sama. Jadi itu hanya contoh untuk kedepannya kalau kita menghadapi siswa atau peserta didik yang bermasalah. Next. Segitiga restitusi, proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah, dan membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dan memberikan penawaran bukan paksaan. Berarti kita memberikan solusi sama peserta didik, bukan memaksa dia. Besok kamu harus datang tepat waktu, tidak boleh lagi terlambat. Kalau kamu terlambat, ibu guru bakal kasih hukuman. Nah, berarti itu selama tadi kalau sudah dilakukan itu adalah tindakan yang salah Bapak Ibu ya. Jadi untuk kedepannya tindakan yang benar itu adalah kita tadi melakukan segitiga restitusi, melakukan pendekatan kepada peserta didik. Apa alasannya? Kenapa dia terlambat? Bagaimana solusinya agar selesai masalah yang dihadapi? Next. Ini dia tahapannya tadi kan. Tahapan segitiga restitusi pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi siswanya itu tidak merasa tegang atau ketakutan pas menghadap kita. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Keempat, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kelima, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan pertanyaan ketiga terakhir kita berikan, kamu berhak merasa begitu. Next. Yang kedua ada tindakan validasi tindakan yang salah. Tahap kedua ini kita menanyakan, misalnya, padahal kamu bisa
bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya dia melakukan kesalahan kan, terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu pertanyaan yang kita tanyakan pada peserta didik. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu tahapan di validasi tindakan yang salah. Terus tahapan yang ketiga, ada next tahapan ketiga tentang menanyakan keyakinan. Nah, sini kita tanyakan keyakinan kepada peserta didik. Pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Yang kedua, bisa kita tanyakan apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dan terakhir bisa kita tanyakan, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu dia tindakan dari segitiga restitusi jika kita menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Next. Oke Bapak Ibu, kalau tadi sudah cara-caranya atau tekniknya segitiga restitusi, ini adalah contoh dari penyelesaian masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Boleh di-apply, Ibu Mira? Suaranya? Next, tutup dulu, Iswa. Suaranya tidak. Baik Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi apa saja yang akan kita lakukan jika menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, ini dia contoh video yang sudah saya lakukan. Di sini Zalwa adalah peserta didik yang sudah 5 kali tidak datang ke sekolah atau telat datang ke sekolah. Jadi saya menyelesaikannya dengan cara segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu tonton videonya. Oke, di-play videonya. Pak, tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Tentang apa? Dia 5 kali terlambat. Zalwa, tadi Ibu mendengarkan laporan dari guru tiket dan kamu datang terlambat lagi hari ini. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali tadi kamu terlambat? 5 kali. Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya. Kalau suatu kesalahan, Zalwa, suatu kesalahan itu manusiawi, tapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari itu. Oke Zalwa, kalau kamu setuju, kita cari solusinya bersama ya. Nah, Zalwa sering datang terlambat, pasti ada alasannya kenapa Zalwa sering datang terlambat. Karena saya sering tidur telat malam. Zalwa datang terlambat. Nah, kalau oke, menurut kamu ini tidak Zalwa? Tidak. Sekali Zalwa, karena menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita dalam pekerjaan. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi video segitiga restitusi. Jadi untuk kedepannya kita menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berarti kita seorang guru atau Bapak Ibu guru menyelesaikan dengan cara sebagai manajer ya. Jadi jangan langsung menyalahkan peserta didik, langsung menghukum atau memarahi. Nah, bagaimana perasaan Anda saat ini? Masih sangat menyenangkan. Sudah sore. Setelah mengikuti materi pengimbasan atau diseminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa apa itu konsekuensi, apa itu hukuman, apa itu restitusi. Jadi nanti kalau diterapkan di dalam kelas, mana yang sebaiknya kita terapkan kepada siswa. Itu saja. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Yunida. Jadi ya, dari kesemua rangkaian kegiatan kita berakhir di refleksi. Itu saja hasil dari budaya diseminasi dari saya dan Ibu Ira. Sampai di sini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu kenapa Ibu panggil ke ruangan Ibu? Iya Bu. Tentang apa? Saya 5 kali Bu. Terlambat? Iya. Nah, Zalwa, tadi Ibu mendengarkan laporan dari guru piket. Katanya kamu datang terlambat lagi hari ini. Iya Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali tadi kamu terlambat? 5 kali.
Sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Kalau suatu kesalahan, Zalwa, suatu kesalahan itu manusiawi, tapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kamu setuju? Setuju, Bu. Oke Zalwa, kalau kamu setuju, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Nah, Zalwa sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Zalwa sering datang terlambat? Karena saya sering tidur larut malam, Bu. Iya. Main HP, jadi kurang tidur. Iya. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Zalwa datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Disiplin. Oke, menurut kamu disiplin itu penting tidak, Zalwa? Penting, Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dong, menghargai waktu. Oh iya, betul sekali Zalwa, karena menghargai waktu itu sangat penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam pekerjaan tidak jadi menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sering terlambat. Saya mohon maaf, Bu. Iya Zalwa, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Iya, baik Zalwa, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolahnya. Sekarang silakan kembali ke kelas ya Zalwa. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalwa dari kelas 86. Terima kasih Ibu Guru, saya sangat senang sekali sudah berdiskusi untuk menemukan solusi agar saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Saya tidak akan tidur larut malam lagi agar saya tidak datang terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.